know what's up with you. Ever since you left, you've been out of sight. Girl, I wanna know the truth, just so I can tell you what's on my mind. What's up, I've been calling you, it seems. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Adriani, NIM 8608020118. Di sini materi saya tentang syarat-syarat hadis sahih. Pengertian hadis sahih. Definisi sahih menurut bahasa berarti sehat atau mulus. Kata sahih merupakan lawan kata dari kata saham, artinya sakit. Kemudian kata sahih dijadikan nama bagi hadis yang terlepas dari segala illat. Hadis sahih adalah sebuah hadis yang sanadnya bersambung, yaitu yang diriwayatkan oleh rawi yang adil dan yang dabit dari rawi yang lain. Adil dan dabit sampai akhir sanad, dan hadis itu tidak janggal serta tidak mengandung cacat atau illat. Hadis sahih terbagi menjadi dua, yaitu sahih lidzatihi dan sahih lighairihi. Sahih lidzatihi adalah sebuah hadis yang mencakup semua syarat hadis sahih dan tingkatan rawi berada pada tingkatan pertama, sehingga sebuah hadis telah ditelaah dan telah memenuhi syarat di atas. Akan tetapi tingkatan perawi hadis berada pada tingkatan kedua, maka hadis tersebut dinamakan hadis hasan. B. Sahih lighairihi. Hadis ini dinamakan lighairihi karena kesahihan hadis disebabkan oleh sesuatu yang lain. Dalam artian hadis yang tidak sampai pada pemenuhan syarat-syarat yang paling tinggi, yakni dabit seorang rawi tidak pada tingkatan pertama. Hadis jenis ini merupakan hadis hasan yang mempunyai beberapa penguat. Artinya, kekurangan yang dimiliki oleh hadis ini dapat ditutupi dengan adanya bantuan hadis dengan teks yang sama yang diriwayatkan melalui jalur lain. 2. Syarat hadis sahih. Kebersambungan sanad. Sanad adalah rangkaian mata rantai para rawi yang meriwayatkan hadis dari yang satu kepada yang lainnya hingga sampai kepada sumbernya. Jadi, ittisal al-sanad atau bersambungan sanad atau sanad bersambung, yaitu tiap-tiap periwayat dalam sanad hadis menerima riwayatan hadis dari periwayat terdekat sebelumnya. Keadaan itu berlangsung demikian sampai akhir sanad dari akhir itu. Jadi seluruh rangkaian periwayat dalam sanad, mulai dari periwayat yang disandari oleh mukharrij atau penghimpun riwayat hadis dalam karya tulisnya, sampai kepada periwayat tingkat sahabat yang menerima hadis yang bersangkutan dari Nabi bersambung dalam periwayatan. Untuk mengetahui bersambung atau musnad atau tidak bersambungnya suatu sanad, biasanya ulama hadis menempuh tata kerja penelitian, seperti mencatat semua nama periwayat dalam sanad yang teliti, mempelajari sejarah hidup masing-masing periwayat, meneliti kata-kata yang menghubungkan antara periwayat dengan periwayat yang terdekat dalam sanad, yakni apakah kata-kata yang terpakai berupa hadasan, akabarana, a'anna atau kata-kata lainnya yang ditelaah dijelaskan dalam pembahasan tentang tahammul wa ada al-hadis. Kedua, perawinya bersifat adil. Adil secara etimologi berarti pertengahan, lurus, condong kepada kebenaran. Banyak perbedaan pendapat antar ulama. Memperhatikan pendapat ulama yang telah dipaparkan, agaknya dapat dipahami bahwa seseorang dikatakan adil atau bersifat adalah jika pada dirinya terkumpul kriteria muslim, balik, berakal, memelihara muruah, tidak berbuat bid'ah, tidak berbuat maksiat, dan dapat dipercaya bertanya. Ada beberapa cara menetapkan keadilan periwayat hadis yang disebutkan oleh ulama, yakni pertama, popularitas keutamaan periwayat tersebut di kalangan ulama hadis. Kedua, penilaian dari para kritikus periwayat hadis. Ketiga, penerapan kaidah al-jar wa al-tadil. Cara ini ditempuh bila para kritikus periwayat hadis tidak sepakat tentang kualitas pribadi periwayat tertentu. Yang ketiga, perawinya bersifat dabit. Dabit menurut lugat adalah orang yang mengetahui dengan baik apa yang diriwayatkan, selalu berhati-hati menjaga dan sungguh-sungguh kitabnya. Apabila ia meriwayatkan dari kitabnya dan mengetahui mana yang bisa membiasakan makna suatu riwayat dari maksudnya, apabila ia meriwayatkan dengan makna dabit, yaitu yang kokoh,
kuat, yang ketat dan hafal dengan sempurna. Dabit menurut istilah adalah perhatian yang penuh seorang perawi terhadap apa-apa yang didengarkannya ketika ia menerima sebuah riwayat, serta memahami apa yang didengarnya itu hingga ia menyampaikannya kepada orang lain. Adapun ragam kedabitan periwayat yaitu dab sudur, dab kitab, dan tamdab. Sudur yaitu bentuk jamak dari kata sadrun yang berarti dada, permulaan dari tiap-tiap sesuatu. Menurut penulis adalah mampu menghafal dengan baik. Dab kitab yaitu seseorang yang dabit atau cermat memelihara catatan atau buku yang ia terima, dengan kata lain mengungkapkan apa yang dituliskannya. Tamdab, berdasarkan literatur yang penulis baca, istilah di atas mengandung arti kesempurnaan hafalan yang diperuntukkan bagi para perawi, yaitu hafal dengan sempurna hadis yang diterimanya, mampu menyampaikan dengan baik hadis yang dihafalnya itu kepada orang lain, paham dengan baik hadis yang dihafalnya itu baik secara dabit, sudur, dan dabit kitab. Jadi, tamdab adalah keterpaduan antara dab sudur dengan dab kitab sehingga menjadi sempurna. Apabila pada seorang periwayat terkumpul dua sifat, adil dan dabit, maka ia adalah hujjah dan hadisnya harus diamalkan atau sahih. Dalam hal ini, periwayat disebut sikah karena bersifat jujur dan kuat hafalan yang mampu menyampaikan hadis dengan lancar seperti ia mendengarnya. Jika perawi cacat faktor kesikahannya, maka hadisnya dinilai cacat sesuai tingkat kecacatannya. 4. Terhindar dari syad. Secara bahasa, syad merupakan bentuk isim, fa'il, dan dari syad yang maknanya adalah sendiri, dan kata syad atau fa'il maknanya adalah yang menyendiri dari kebanyakan. Secara istilah, pengertian syad menurut Ibnu Hajar adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi terpercaya yang bertentangan dengan perawi yang lebih terpercaya, bisa karena lebih kuat hafalannya, lebih banyak jumlahnya, atau karena sebab-sebab lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Asfika dengan NIM 862082020131. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi selanjutnya, yaitu macam-macam syadz. Yang pertama, syadz dalam sanad. Contohnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Sesungguhnya ada seorang laki-laki yang meninggal di masa Rasulullah, dan ia tidak meninggalkan ahli waris kecuali bekas budaknya yang ia merdekakan. Maka Rasulullah memberikan semua harta warisannya kepada bekas budaknya. Hamad bin Yazid menyelisihi Ibnu Uyainah karena ia meriwayatkan hadis tersebut dari Amr bin Dinar dari Aus saja tanpa menyebutkan Ibnu Abbas. Yang kedua, syadz pada matan. Contohnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan At-Tirmizi. Jika salah seorang di antara kalian selesai sholat sunnah fajar, maka hendaklah ia berbaring di atas sebelah badannya yang kanan. Imam Baihaqi berkata, Abdul Wahid menyelisihi banyak perawi dalam hadis ini karena mereka meriwayatkan hadis tersebut dari perbuatan Rasulullah, bukan dari sabda beliau. Berarti Abdul Wahid menyendiri dengan lafaz tersebut dari para perawi yang terpercaya dari teman-teman Al-A'mashi. Maka hadis yang diriwayatkan dari jalur Abdul Wahid ia adalah perawi yang terpercaya, adalah hadis syadz, sedangkan yang diriwayatkan dari para perawi terpercaya yang lain dinamakan hadis mahfuz. Selanjutnya, terhindar dari illat. Kata illat secara lugawi berarti sakit. Ada pula yang mengartikan sebab dan kesibukan. Adapun dalam terminologi ilmu hadis, illat didefinisikan sebagai sebuah hadis yang di dalamnya terdapat sebab-sebab tersembunyi yang dapat merusak kesahihan hadis yang secara lahir tampak sahih. Illat di sini adalah cacat yang menyelinap pada sanad hadis, sehingga kecacatan tersebut pada umumnya terbentuk yang pertama, sanad yang tampak bersambung atau muttasil dan sampai kepada Nabi, atau marfu
ternyata muttasil tetapi hanya sampai kepada sahabat. Yang kedua, sanad yang tampak muttasil dan marfu, ternyata muttasil tetapi hanya riwayat sahabat dari sahabat lain atau mursal. Yang ketiga, terjadi percampuran dengan hadis lain. Yang keempat, kemungkinan terjadi kesalahan penyebutan perawi yang memiliki kesamaan nama, padahal kualitas pribadi dan kapasitas intelektualnya tidak sama. Adapun contoh hadis sahih yang artinya telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Yusuf, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surah Al-Tur ketika salat maghrib. Hadis di atas merupakan hadis sahih disebabkan karena yang pertama, sanadnya bersambung karena setiap rawi dalam hadis tersebut meriwayatkan hadis yang diriwayatkan dari gurunya. Walaupun Malik dan Ibnu Syihab menggunakan redaksi an, tetap dianggap muttasil atau bersambung karena kedua-duanya merupakan rawi yang adil. Yang kedua, rawi-rawi dalam hadis tersebut merupakan rawi yang adil dan dabit. Kemudian yang ketiga, hadis tersebut tidak syadz atau tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat. Dan yang keempat, dalam hadis tersebut tidak ada illat atau mahmud at-tubuhan. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.